Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam praktik kebidanan. Apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi, dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien, yang membantu klien mengatasi stres untuk hidup yang lebih harmonis lagi dengan orang lain, mengatasi gangguan psikologis sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman, yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien. Tujuan diberikannya komunikasi terapeutik pada klien bertujuan membantu pasien memperjelas penyakit yang dialami, juga mengurangi beban pikiran dan perasaan untuk mengubah ke dalam situasi yang lebih baik. Komunikasi terapeutik diharapkan dapat mengurangi keraguan, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien, membantu mempengaruhi orang lain, lingkungan, fisik, dan diri sendiri. Prinsip bidan melakukan komunikasi terapeutik. Yang pertama ada hubungan bidan dengan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Hubungan ini didasarkan pada prinsip humanity of nurse and client. Hubungan bidan dengan klien tidak hanya sekedar hubungan seorang penolong dengan kliennya, tapi lebih dari itu, yaitu hubungan antar manusia yang bermartabat. Yang kedua ada bidan harus menghargai keunikan klien. Tiap individu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karena itu, bidan perlu memahami perasaan dan perilaku klien dengan melihat perbedaan latar belakang, keluarga, budaya, dan keunikan setiap individu. Yang ketiga ada komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan. Dalam hal ini, bidan harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri klien. Yang keempat ada komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya. Harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Hubungan saling percaya antara bidan dan klien adalah kunci komunikasi terapeutik. Manfaat bidan memberikan komunikasi terapeutik pada klien. Yang pertama ada meningkatkan tingkat kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Yang kedua ada identitas diri yang jelas dan rasa integritas yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling tergantung dan mencintai. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan klien dengan peningkatan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan personal yang realistik. Bagaimana sikap bidan dalam memberikan pelayanan pada klien agar bidan membantu kesembuhannya? Yang A. Keikhlasan. Bidan harus menyadari tentang nilai, sikap, dan perasaan yang dimiliki terhadap klien. Bidan yang mampu menunjukkan rasa ikhlasnya mempunyai kesadaran mengenai sikap yang dipunyai terhadap klien sehingga mampu belajar untuk mengomunikasikan secara tepat. Yang B. Empati. Empati merupakan perasaan pemahaman dan penerimaan bidan terhadap perasaan yang dialami klien dan kemampuan merasakan dunia pribadi klien. Empati merupakan suatu yang jujur dan sensitif. Tidak dibuat-buat atau objektif, didasarkan atas apa yang dialami orang lain. Empati cenderung bergantung pada kesamaan pengalaman di antara orang yang terlibat komunikasi. C. Ada kehangatan. Dengan kehangatan, bidan akan mendorong klien untuk mengekspresikan ide-ide dan menuangkannya dalam bentuk perbuatan tanpa rasa takut, dimaki atau dikonfrontasi. Suasana yang hangat, permisif, dan tanpa adanya ancaman menunjukkan adanya rasa penerimaan bidan terhadap klien, sehingga klien akan mengekspresikan perasaannya secara lebih mendalam.
Dalam teknik komunikasi, bidan perlu asertif, humoris, diam, dan reflektif. Coba jelaskan dari masing-masing tersebut. Yang pertama ada mendengar dengan penuh perhatian. Hal ini bidan harus mendengarkan masalah yang disampaikan oleh klien untuk mengetahui perasaan, pikiran, dan persepsi klien itu sendiri. Sikap yang dibutuhkan untuk menjadi pendengar yang baik adalah menatap matanya saat berbicara, tidak menyilangkan kaki dan tangan, hindari gerakan yang tidak perlu dan condongkan tubuh ke arah lawan bicara. Yang kedua, menunjukkan penerimaan, mendukung dan menerima dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Menerima bukan berarti menyetujui. Menerima berarti mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan bidan bertanya adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang telah disampaikan oleh klien. Oleh sebab itu, sebaiknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Yang keempat, mengulangi ucapan klien dengan kata-kata sendiri. Melalui pengulangan kembali kata-kata klien, seorang bidan memberikan umpan balik bahwa bidan mengerti pesan klien dan berharap komunikasi dilanjutkan. Mengklarifikasi. Yang kelima ada mengklarifikasi. Klarifikasi terjadi pada saat bidan menjelaskan dalam kata-kata mengenai ide atau pikiran yang tidak jelas dikatakan oleh klien. Tujuan dari teknik ini untuk menyamakan pengertian. Yang keenam ada memfokuskan. Tujuan dari memfokuskan untuk membatasi pembicaraan sehingga pembicaraan menjadi lebih spesifik dan dimengerti. Hal yang perlu diperhatikan adalah tidak memutuskan pembicaraan ketika klien menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.